Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bahira Alfiah Mumtaz dengan NIM 2020 1221174 dari kelas MSDM. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Dunia bisnis saat ini menggambarkan situasi krisis global sebagai ketidakpastian besar, apalagi pada saat ini sedang pemulihan ekonomi pasca pandemi. Tingginya ketidakpastian saat pandemi COVID-19 berdampak berat pada kondisi dunia usaha di Indonesia. Hal ini membuat perusahaan harus melakukan berbagai perubahan terobosan yang inovatif untuk bisa bertahan. Perusahaan pun harus membuat keputusan yang tepat, merubah strategi, agar roda bisnis bisa berjalan yang berlandaskan pada situasi ekonomi baru yang lebih maju. Untuk membuat keputusan yang tepat agar perusahaan melakukan perubahan yang inovatif, maka diperlukan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Akurasi dalam pengambilan keputusan adalah keputusan bisnis perusahaan yang didasarkan pada data yang andal dan akurat. Hal ini membuat pengambilan keputusan yang baik di semua bidang menjadi lebih mudah, seperti perencanaan, prediksi, penganggaran, dan lain-lain. Validitas informasi disebut sebagai akurasi yang menunjukkan bahwa datanya akurat dan bebas dari kesalahan. Sedangkan kecepatan dalam pengambilan keputusan adalah mengambil keputusan dibuat dalam waktu sangat singkat dan cepat. Memang bukan hal mudah untuk dilakukan, namun butuh intuisi yang tajam untuk bisa menghasilkan keputusan yang cepat. Dengan adanya akurasi dan kecepatan, maka pengambilan keputusan akan terminimalisir dari kesalahan dan tidak memakan banyak waktu. Contoh bahwa akurasi dan kecepatan sangat penting pada bisnis, seperti saat kita sedang mengambil keputusan dengan cara mengetahui peluang bisnis di pasar supaya kita lebih mendapatkan hasil yang lebih maksimal dikarenakan pesaing bisnis yang belum ada. Penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan karena penggunaan teknologi dapat mendukung pengambilan keputusan dengan berbagai cara dan memungkinkan para pemimpin membuat keputusan strategi dan operasional secara lebih baik. Contoh penggunaan teknologi di bidang SDM yaitu untuk melacak efisiensi kinerja karyawan. Pemantauan produktivitas dan efisiensi sumber daya manusia dapat mendukung kesuksesan organisasi. Penggunaan teknologi dapat membantu menganalisis kinerja SDM dan mengidentifikasi SDM yang sedang berjuang atau menunjukkan kinerja buruk. Selain itu, teknologi yang tepat dapat memandu Departemen SDM untuk mempekerjakan SDM kompeten atau menemukan cara meningkatkan kepercayaan SDM agar semakin proaktif dan produktif. Kini, organisasi dapat menggunakan berbagai perangkat teknologi seperti Monday.com dan Workplace Facebook untuk berkomunikasi dengan karyawan dan melacak kinerjanya secara teratur. Teknologi dapat mengidentifikasi kebiasaan para karyawan malas dan mengungkapkan tindakan pelanggaran hukum, misalnya membocorkan informasi perusahaan atau mendeteksi penyimpangan lainnya. Identifikasi bermasalah dari segi tenaga kerja membuat organisasi bisa lekas mengambil keputusan dengan mendistribusikan beban kerja, alokasi sumber daya, dan cara penyelesaian pekerjaan yang lebih efisien. Di sini saya memilih penilaian rekrutmen sebagai karyawan customer service. Dapat dilihat dalam tabel, ada 5 kriteria yang harus customer service capai, yaitu komunikasi baik, tanggap, empati tinggi, tanggung jawab, dan bijaksana. 5 kriteria ini harus dimiliki oleh customer service. Dapat dilihat dari tabel berikut, setiap karyawan memiliki nilai yang berbeda-beda pada setiap kriterianya. Dan berikut adalah hasil perhitungan dari nilai-nilai setiap karyawan dikalikan bobot pada setiap kriterianya. Ini adalah hasil akhir dari setiap penilaiannya. Dia mendapatkan jumlah nilai 7.550, sedangkan Cika mendapat jumlah nilai 7.650, dan Nila mendapatkan jumlah nilai 7.700, Aisyah mendapatkan jumlah nilai 7.800, dan Bahira mendapatkan jumlah nilai 7.375. Dari penelitian di atas dapat disimpulkan yang layak direkrut sebagai customer service adalah Aisyah dengan hasil nilai paling tinggi yaitu 7.800. Itu tadi adalah jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.